Hola Piro, kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang angle grinder cordless dari Ryobi, yaitu Ryobi P423. Nah, Ryobi P423 ini adalah cordless angle grinder ekosistem baterai OnePlus. Dan dalam ekosistem baterai OnePlus ini ada beberapa tipe baterai. Nah, yang ada di sini tuh baterai untuk 2 ampere hour dan juga baterai untuk 6 ampere hour. Kita bahas dulu dari kelengkapannya. Kalau yang di untuk angle grinder ini, jadi untuk angle grinder tuh kita harus punya satu set charger untuk OnePlus. Chargernya ini juga udah bagus, jadi ada indikatornya, terus ada petunjuk. Jadi indikatornya itu ada petunjuknya. Biasanya kan kita cuma dapet indikator LED-nya aja gitu dari charger yang ada, tapi dia nggak nulis indikatornya kalau blinking apa, red apa, green apa gitu. Kalau ini ada. Terus memang baterai OnePlus itu dia udah pakai baterai setelannya, susunannya itu jadi di bawah gini, tapi dia karena baterainya masih bisa dipakai dengan baterai zaman dulu, jadi dia tetap pakai selongsong kayak gini. Jadi hampir semua unit dari ekosistem baterai OnePlus itu semua pakai selongsong. Hampir semua metode pemasangannya sama, untuk tools yang lama maupun tools yang baru masih bisa dipakai. Terus ada 2 buah blade guard. Yang satu blade guardnya yang seperti ini. Nah, blade guard yang ini cuma nutup sebagian area dari blade, sementara yang satunya blade guardnya nutup bagian depannya juga, jadi kita hanya bisa pakai setengah. Kalau ini kan masih bisa ada bagian bawah, kita bisa pakai keseluruhan permukaan dari blade yang akan kita pakai. Jadi misalnya untuk blade grinding ini bisa. Terus yang berikutnya ada flange-nya ya, 2. Terus di sini kita punya handle. Nah, handle ini normal, basic banget untuk ada di setiap tools. Cuma yang saya suka dari handle-nya Ryobi ini, dia naruh kunci untuk blade-nya itu ditaruh di sini. Jadi lebih gampang buat nyari dan selalu akan ada dibawa kemana-mana kalau kita masang handle-nya di mesinnya. Berikutnya kita punya blade-nya juga dari Ryobi untuk grinding sama untuk cutting. Ukuran untuk arbornya memang ini jadi lebih gede dibanding yang biasa kita pakai. Terus dia pakai tipenya untuk 27 A24R metal. Maksimum speednya itu 13.265 rpm. Ini untuk general purpose. Nah, untuk yang cuttingnya pakai yang ini. Terus kita ke unitnya. Nah, unitnya sendiri ini kalau kayak di Amerika Ryobi, atau di Australia Ryobi itu masuk di tools untuk yang ada di tengah-tengah. Harga yang ekonomis, tapi juga ya performance-nya oke. Kalau bisa dibilang tuh jadi kayak best buy-nya. Untuk materialnya ini dari plastik yang berkualitas. Jadi kalau kita kotok gini dia nggak kayak tipis gitu. Ini tebal, plastiknya tebal, lumayan oke. Terus area sirkulasi udaranya juga banyak sampai ke tengah karena motornya ada di sini. Terus secara ergonomik dia juga enak, meskipun agak gede karena biar bagaimanapun ada selongsong untuk baterai itu masuk di sini. Jadinya dia handle-nya di sini jadi agak gede dikit aja. Tapi ini yang udah saya bilang agak gede, ini juga adalah yang paling kecil untuk yang hitungannya paling kecil untuk gerinda cordless yang beredar di Indonesia. Untuk motornya sendiri dia udah menggunakan motor brushless. Terus untuk gripnya ini ada beberapa titik yang plastik itu yang berwarna hijau, sementara yang warna abu-abu ini bahannya adalah karet. Jadi enak banget, karet, terus ada tekstur. Terus ada saklarnya tuh di atas, jadi pengoperasiannya bisa pakai jempol. Nah, jadi kita harus tekan dulu, dorong, baru
lock. Baru untuk lepasinnya tinggal pencet lagi aja. Terus buat spindle locknya ada di atas. Nah, spindle locknya ini enaknya masuk di casting dengan baik. Jadi untuk memencetnya itu lebih enak karena dia juga biasanya kan ada yang spindle locknya itu bulat aja gitu. Nah, itu bulat tuh kadang-kadang suka miss gitu ya, selip. Nah, sementara yang ini dia agak kotak terus ada gripnya. Jadi kalau gitu, dan dia dibikinin housingnya gitu buat spindle locknya aja. Jadi nggak bakal slip ini. Nanti kita ke kunci. Terus secara desain motornya untuk gearboxnya ini penggunaan materialnya ini kayaknya alloy. Menurut saya ini juga oke banget, alloynya keren, bagus, solid gitu. Terus secara desain dia ada naruh satu notch di atas ini dan juga notch di belakangnya untuk karet. Nah, notch yang ini berdua ini sejajar. Jadi pada saat kita mau nyimpen gerindanya setelah nggak dipakai, kita bisa naruh ditebalikin gini. Jadi dia stabil karena ini notchnya sejajar sama yang depan. Jadi relatif lebih aman untuk penyimpanannya karena biasanya kita suka nyimpen kayak gini ngadep ke depan. Atau enaknya dari tools ini misalnya kita menggunakan baterai 6 ampere. Jadi kita bisa taruh berdiri dia. Relatif lebih aman gitu karena tinggal snap aja. Terus jadi nggak harus 6 ampere, misalnya kita pakai yang ini aja, yang 2 ampere, dia tetap bisa stabil tuh buat ditaruh gitu aja. Oke, terus apalagi? Oh ya, indikator baterai untuk yang 2 ampere tuh nggak ada indikator baterainya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kodenya untuk yang baterai 2 ampere ini untuk OnePlus itu bisa untuk cordless drill, cordless circular saw, cordless lamp, cordless blower, cordless jigsaw, nih cordless radio, job site radio maksudnya. Ada semua, ini semuanya bisa nih. Begitu juga dengan yang ini, Lithium Plus HP. Ini solid banget, cuman memang ya berat banget. Nah, untuk itu teman-teman mau lihat saya nyoba ya. Kalau teman-teman mau lihat saya nyoba, kita masuk ke video yang berikut ini. Ini pakai mata gerinda yang jadul banget, Nippon Resibon Corporation. Maximum speednya 11.900, 4,5 inch, 6 inch, 11.000 rpm. Tapi untuk mata gerinda doang, kita belum lihat yang mata potong. Nah, untuk mata potong dari Ryobi, nah ini sama yang lama ini ukuran arbonnya beda, jadi ukuran arbon besar banget. Nih biasanya M10 gitu, ini pakai yang ini. Ini buat mata potong. Jangan lupa pakai blade guard ya. Blade guardnya juga keyless, nggak pakai biasanya pakai obeng, mata obeng. Kalau ini enggak, ada penguncinya di sini. Ini jadi tinggal dimasukin aja, terus diputer.
ke yang kita demen mau pakai seberapa. Segini misalnya. Lock. Buat grinding blade kayak gini, sama untuk blade guard yang lain. Ini blade guard, ini blade guard. Ya, ini. Oke, demikian itu hasil percobaan. Teman-teman lihat mesinnya, teman-teman dengar suaranya, lihat penggunaan kelengkapannya, semuanya oke semua. Dan powernya sih gede. Build quality-nya juga oke banget ini. Ini juga saya yakin juga bisa bertahan lama karena memang kalau kayak di Amerika atau di Australia sendiri penggunaan Ryobi itu cukup banyak juga untuk di kalangan household maupun profesional sampai ke kayak home contractor gitu. Tapi untuk harga sih bisa dicek di websitenya atau misalnya menggunakan jasa kayak Harga Dunia gitu sih. Dan juga di Indonesia memang gak ada jual karena yang produk brand Ryobi yang masuk di Indonesia dengan Ryobi OnePlus memang berbeda ya. Saya juga akan research untuk nanti link pembelian, kalau ada saya akan taruh di bawah di description box. Nanti kalau teman-teman tertarik mungkin bisa lihat-lihat di situ, dicek-cek aja dulu gitu. Siapa tahu ada jalan keluar untuk pembeliannya. Tapi saya lebih prefer kalau pembeliannya langsung atau dititipin di teman biar teman yang bawain. Oh ya, ini untuk chargernya, ini menggunakan charger 120 volt 60 watt. Jadi teman-teman nggak bisa langsung pakai ini untuk dicolokin di network listriknya kita ya kan. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video yang lain dan jangan pernah takut untuk mencoba. Coba-coba sampai bisa.